Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Gregorius lahir di Roma pada 540. Ibunya Silvia dan dua orang tantanya, Tarsilia dan Ameliana, dihormati pula oleh gereja sebagai orang kudus. Ayahnya Gordianus tergolong orang yang kaya raya, memiliki banyak tanah di Sicilia dan sebuah rumah indah di lembah bukit Soelian, Roma. Selama masa kanak-kanak, Gregorius mengalami suasana pendudukan suku bangsa Goth Jerman atas kota Roma. Karena posisinya di antara keluarga aristokrat atau bangsawan, Gregorius dengan mudah terlibat dalam kehidupan umum kemasyarakatan dan memimpin sejumlah kecil kantor. Gregorius meletakkan semua jabatan politik dan mengumumkan niatnya untuk menjalani kehidupan membiara. Ia menjual sebagian besar kekayaannya dan uang yang dia peroleh dimanfaatkan untuk mendirikan biara-biara. Ada 6 biara yang didirikannya di Sisilia dan 1 biara di Roma. Di dalam biara-biara itu, ia menjalani kehidupannya sebagai seorang rahib. Namun, ia tidak hanya hidup di dalam biara untuk berdoa dan bersemadi. Ia juga giat di luar dengan membantu orang-orang miskin dan tertindas, menjadi diakon di Roma, menjadi duta besar di istana Konstantinopel. Pada 586 ia dipilih menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Di sana ia berjuang membebaskan para budak berlian yang dijual di pasar-pasar kota Roma. Yang terakhir, karena tulisan-tulisan yang berbobot, dia digelari sebagai pujangga gereja Latin. Meskipun begitu, ia tetap rendah hati dan menyebut dirinya sebagai abdi para abdi Allah atau servus servorum Dei. Julukan ini tetap dipakai hingga sekarang untuk jabatan paus di Roma. Setelah memimpin gereja Kristus selama 14 tahun, Gregorius meninggal dunia pada 604. Pestanya dirayakan juga pada 12 Maret. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Gregorius. Semoga apa yang diajarkan oleh Santo Gregorius tentang rendah hati dapat kita tanamkan ke dalam diri kita. Amin. Bacaan pertama. Semuanya itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Semua itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu seketika Yesus berdiri di pantai Danau Genezaret, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam
dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang pergi ke tempat yang dalam. Dalam Injil Lukas 5 ayat 5, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Hari itu Yesus memilih perahu Petrus untuk ia gunakan dalam mengajar orang banyak. Selesai mengajar, Yesus meminta Petrus bertolak ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam kejadian ini. Melihat para nelayan sudah membersihkan jalannya, dapat diprediksi bahwa hari sudah pagi. Permintaan Yesus agar Petrus kembali ke danau tidak masuk akal dan bertentangan dengan pengalaman para nelayan, karena saat yang paling tepat untuk menangkap ikan adalah ketika hari masih gelap. Namun Petrus tahu siapa yang memintanya, sehingga ia tetap menurutinya. Saya membayangkan ketika Petrus sudah siap menebar jala, Yesus memintanya untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Dan ketika sampai di tempat yang dalam, Petrus mendapatkan banyak sekali ikan. Seringkali kita melakukan pekerjaan kita di tempat yang nyaman bagi kita. Mungkin karena seringnya atau lamanya kita berada di situ, kita enggan untuk berpindah. Pergi ke tempat yang lebih dalam tentu tidak nyaman, karena hal itu di luar pengetahuan dan kendali kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan Yesus untuk bersama kita pergi ke tempat yang dalam. Mungkin itulah sebabnya Yesus tidak menyuruh Petrus pergi sendiri, tetapi ia tetap bersamanya dalam perahu. Apapun pekerjaan kita, pergilah ke tempat yang dalam bersamanya. Jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Tebarkanlah jala kita di sana untuk mendapatkan tangkapan yang banyak. Apakah yang menghalangi saya untuk pergi ke tempat yang lebih dalam? Semoga renungan ini dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Amin.